Baik, selamat siang semuanya. Siap. Oke, yang hadir di sini kurang lebih ada 9 orang ya. Ya. Sudah tahu kenapa hadir lagi ke sini? Ikut bimbingan. Oke, bimbingan konseling kelompok ya. Oke, kakak jelaskan kenapa kalian mengikuti bimbingan kelompok. Karena tadi hasil dari kuesionernya itu menunjukkan kalian masih ada kecenderungan untuk kurang paham terkait apa itu intelijensi. Jadi di bimbingan kelompok ini akan dipersempit lagi dengan jumlah anggota juga yang sedikit dibandingkan bimbingan klasikal tadi. Oke, bimbingan kelompok ini bisa kakak mulai? Bisa. Nah, tadi juga kakak lihat di permasalahan kalian yang menonjol dari sesi kuesioner itu adalah terkait pemahaman dari indikator dan juga contoh seseorang yang memiliki intelijensi tinggi. Nah, untuk itu apakah boleh kakak jelaskan kembali? Boleh. Kakak jelaskan dari awal ya, cuman ini akan secara lebih ringkas. Nah, di sini dari pengertiannya itu kakak ambil dari pengertian David Wechsler, sama seperti hal sebelumnya yang kakak sampaikan, bahwa di sini dinyatakan intelijensi sebagai kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, walaupun intelijensi ini juga disebutkan sebagai kecerdasan, berarti kecerdasan ini tidak hanya seseorang yang pintar dalam satu bidang, tapi dilihat juga dari indikatornya ini seseorang yang bisa bertindak secara terarah. Walaupun seseorang tersebut pintar dalam satu bidang, namun tidak bisa berpikir secara terarah, itu juga tidak bisa memenuhi kata kecerdasan. Lalu juga di sini disebutkan bahwa seseorang yang memiliki cara berpikir secara rasional. Secara rasional ini berarti berpikirnya itu sesuai fakta. Nah, bagaimana seseorang berpikir sesuai fakta dan juga dia memiliki suatu informasi yang real, yang sesuai fakta, itu dikategorikan juga sebagai seorang yang memiliki intelijensi. Nah, yang terakhir adalah mampu menghadapi lingkungan secara efektif. Mungkin di sini yang perlu kakak tekankan adalah terkait menghadapi lingkungan secara efektif. Karena dari perkembangan sekarang, lingkungan kita kan berbeda-beda. Kalian berangkat ke sekolah pun itu sudah masuk di lingkungan yang berbeda dengan kalian saat di rumah. Kalau kalian di rumah itu adalah lingkungan rumah kalian dan juga lingkungan masyarakat. Sedangkan waktu di sekolah adalah lingkungan sekolah kalian, waktunya kalian untuk belajar. Nah, mampu menyikapi secara efektif ini adalah kalian mampu mengimbangi antara duanya. Jadi kalian tidak hanya cenderung pada lingkungan rumah kalian, lingkungan masyarakat kalian, tapi kalian juga bisa bersosialisasi di lingkungan sekolah kalian. Sehingga hal tersebut bisa efektif, bisa dijalankan keduanya tanpa mengubur satu lingkungan tersebut. Oke, sampai di sana terkait indikatornya bisa dipahami. Dan selanjutnya juga kakak ingin menekankan bahwa intelijensi ini sesuai dengan teori yang kakak gunakan sangat berkaitan dengan teori behavioral. Kenapa? Karena teori behavioral itu juga kita kenal sebagai teori yang mengemukakan terkait perilaku. Nah, karena tadi kan disampaikan ada memahami lingkungan secara efektif, lalu juga berpikir secara rasional, itu juga dipengaruhi dari perilaku kita. Jadi intelijensi atau kecerdasan tidak hanya dari kognitif, karena kognitif itu adalah pikiran, tapi juga dari behavioral kita atau perlakuan kita. Bisa dipahami? Nah, selain itu juga untuk contoh-contohnya, kakak juga sudah sebutkan tadi, kalian bisa mencari contoh orang siapapun yang kalian lihat memang memiliki intelijensi tinggi, tapi dalam pengambilan contoh juga perlu kalian pertimbangkan indikator-indikator yang sudah kakak sebutkan tadi. Apakah dia bisa memahami dirinya, apakah bisa berpikir secara rasional, dan juga apakah dia bisa menyikapi lingkungan secara efektif. Nah, jika hal tersebut memang sudah kalian temui, maka contoh yang kalian gunakan itu tepat sasaran. Oke? Nah, untuk selanjutnya, karena kalian nampaknya sudah mulai memahami, kakak akan memberikan kembali kuesioner. Nah, kakak akan memberikan kembali kuesioner. Nanti kuesionernya bisa kalian kerjakan dan hasilnya juga akan kakak gunakan untuk sesi selanjutnya. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi konseling, yang dimana dalam sesi konseling itu kita sudah akan menyelesaikan sebuah masalah.
Jadi kakak harap kalian bisa mengerjakannya secara benar-benar dan juga bersungguh-sungguh. Untuk itu kuesionernya bisa kakak bagikan ya. Oke, kuesionernya bisa dikerjakan, itu tidak banyak, dan kakak berikan waktu kurang lebih 1 menit. Ingat diisi identitas dan juga nomor absennya agar memudahkan dalam pemeriksaan. Oke, sudah semua? Ya, bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih Kak. Baik, untuk sesi ini, untuk kuesioner ini akan kakak gunakan lagi untuk menganalisis kalian siapa saja yang akan tergabung ke dalam sesi konseling kelompok nanti. Jadi, tolong dipersiapkan dirinya seandainya nanti dipanggil dan tidak usah berkecil hati karena sesi kita adalah sesi untuk saling memperbaiki satu sama lain. Untuk itu, apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, karena sesi bimbingan kelompok kita sudah berakhir, izinkan kakak untuk menutup langsung kegiatan ini dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak.